Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi, masih tentang ilmu petung jongko jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung jongko jangkep adalah petung yang berkembang di masyarakat Aboge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge yang ada di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung jongko jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Baik, saya bacakan kali ini untuk petung pasangan Selasa Wage dan Jumat Legi. Selasa Wage itu neptunya 7, sedangkan Jumat Legi itu neptunya 11. Bagaimana ketika Selasa Wage dan Jumat Legi ini ketika bertemu? Lakon kehidupan seperti apa yang akan dijalani oleh pasangan ini? Siap-siap ya, yang akan menikah silahkan diperhatikan bagaimana laku yang akan jenengan lewati. Sedangkan yang sudah menikah, silahkan petung ini dicocokkan dengan laku kehidupan jenengan. Jadi yang sudah dilewati dicocokkan, istilahnya diuji. Sebelumnya ini perlu saya ingatkan untuk panjenengan semua, Kang Mas Mbak Yu, Mbode Pak D, Dimas Nimas petung itu dijabarkan bukan untuk meden-medeni jenengan. Tapi petung itu dijabarkan supaya panjenengan tahu. Dengan tahu lelakon hidup seperti apa jenengan jalani, jenengan bisa bersiap-siap. Fungsinya demikian. Jadi jenengan nanti bisa mengantisipasi kalau ada hal-hal negatif. Kenapa? Apakah setiap ada hal-hal negatif di dalam pasangan hidup? Selalu ada, Kang Mas Bayu Gaduhan pasangan tidak ada yang tidak ada ujiannya. Selalu ada ujiannya. Ini bisa dipastikan. Orang menikah pasti ada ujiannya, sehingga panjenengan bisa siap-siap untuk menghadapi ujian. Pada masa ini saya harus siap-siap. Apa yang harus saya lakukan? Jenengan bisa mengantisipasinya sebelum semuanya terjadi. Saya lanjutkan. Sekarang Selasa Wage dan Jumat Legi. Neptu 7 dan 11. Bagaimana lakon hidupnya? Pada jangka yang pertama, petung jongko jangkep itu terbagi 5 jangka. Ketika 5 jangka itu nanti menjadi 1 putaran atau 1 siklus, 1 putaran hidup. Perjangkanya 2,5 tahun. Maka akan ada 5 kali, berarti 2,5 itu lengkap 1 siklus. Nah, ini pada jangka yang pertama. Jangka pertama itu usianya adalah 0 sampai 2,5 tahun. Satu jangka itu 2,5 tahunan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan Selasa Wage dan Jumat Legi ini mendapatkan angka petung songtu jiji jiserlu, tipe petung wolu. Apa tafsirnya petung wolu itu? Petung wolu yang akan dijalani Selasa Wage dan Jumat Legi ini pada jangka 0 sampai 2,5 tahun awal nikah di sini, itu adalah petung wolu itu tafsirnya adalah rezeki lancar. Jadi pasangan ini jika menikah pada awal perkawinannya akan mendapatkan rezeki lancar. Rezeki lancar itu contohnya seperti ini. Opo-opo yang diusahakan membuahkan hasil. Obah sitik tadi duit, opone obahnya kenceng, duitnya saya kenceng. Itu gambarannya begitu. Banyak hal tercapai pada masa petung ini. Kenapa? Karena rezekinya lancar. Bar tuku sesuatu, duitnya teko meneh. Besar tidaknya ini tidak diketahui, tetapi kelancaran rezekinya terjadi. Ono sing pas rezeki lancar iki rezekine gede-gede sing glondong teko. Tetapi ada yang kecil, tapi entuk terus. Ini rezeki lancar. Kenapa kok bisa besar, bisa kecil? Karena kantong masing-masing manusia, kantong rezekinya itu berbeda-beda. Inilah yang disebut rezeki itu rahasia dari Gusti Allah. Dalam agama Islam terutama petung Aboge itu cenderung ke petung Islam Jadi kantong masing-masing manusia itu berbeda-beda, sehingga rezeki menurut Gusti Allah itu dikatakan sebagai bahwa rezeki manusia itu rahasia Gusti Allah. Jumlahnya itu rahasianya Gusti Allah. Tapi bagaimana cara mendapatkan rezeki? Ada banyak caranya. Kapan datangnya bisa ditebak melalui petung, tapi jumlahnya, kadarnya itu sesuai kantong masing-masing. Dan kantong ini bisa berubah-ubah, Kang Mas Bayu. Kantong bisa berubah-ubah. Kantongnya asalnya kecil, bisa kamu menjadi sangat besar? Bisa.
Ya, ada pintu namanya pintu sedekah. Sedekah itu membalas 10 kali lipat. Ini janji di kitab suci, janji Gusti Allah dalam kitab suci. 10 kali lipat. Artinya apa? Dengan bersedekah sebanyak mungkin Anda, kantongnya jadi bisa sama besar rezekinya. Karena tidak ada batasan untuk rezeki dari Gusti Allah. Makanya jenengan ngandel kantong ngomong seperti ya semono panjenengan. Apa yang jenengan? Wis aku bisa di kantong aku song gede neh. Targetnya jangan begitu. Dia berlimpah ruah panjenengan. Maka mindset dalam pikiran harus ditata aja. Jangan berpikir bahwa rezeki wong semene, mboten. Rezeki bisa dibesarkan. Jaminannya kan tidak itu buktinya. Kalau panjenengan sedekah begitu kencang, rezekinya bisa berlimpah, kelancaran dibalas 10 kali lipat. Ya bentuknya bisa bermacam-macam, ya tidak selalu dari uang ya, bisa kesehatan dan sebagainya. Nah itu nanti bentuknya seperti itu. Nah ini pada pasangan Selasa Wage dan Jumat Legi akan mendapatkan itu langsung rezeki lancar. Jadi penghasilannya duitnya kecil-kecil atau besar-besar tidak tahu, tapi ini akan sering mendapatkan. Nah, masa-masa enak. Gatuan itu kan Mas Boy, janjane goleki saya akeh rezeki lancar dan rezeki gede. Nanti ada rezeki gede kalau misalkan ini dapat nanti ya. Itu yang dicari dan itu yang menunjukkan bahwa petung itu bagus ya ini. Banyak rezeki lancar atau rezeki gede nih. Ujiannya sedikit, rezeki ini banyak. Ingat-ingat ya, tidak ada pasangannya tidak ada ujiannya. Jadi wah kok gaduhan kok koyo ngene ya abot misalkan begitu jenengan ya. Jenengan golek liyane mesti ana ujiane meneh. Cuma banyak tidaknya ujian itu kadang-kadang bergantung dari weton masing-masing gaduhan weton. Nah, itu konsep yang pertama saya jelaskan panjenengan nggih, panjenengan tidak salah tangkap dalam penafsiran ini. Tidak ada pasangannya tidak diuji. Nah, itu kuncinya. Selanjutnya, Jumat Legi dan Selasa Wage ini pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Tiba kopi itu songlu jilu roserji. Songlu jilu roserji. Tiba petong siji ki apa? Rezeki lancar malih. Rezeki lancar malih. Tafsirannya bagaimana? Seperti tadi. Rezeki datang dari segala penjuru. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil podo yang pertama. Nah ini artinya selama 2 jangka, selama 5 tahun masa perkawinan awal, ini tidak akan kekurangan rezeki pasangan ini. Terus kita tahu ya ini ya. Yang coba yang sudah menikah coba aja. Oh, dilalah kok untuk ini. Ini kenapa? Karena ada rezeki lancar 2 kali berturut-turut. 0 sampai 5 tahun. Wah, ini bagus nih. Ya awalnya bagus ya. Ini kita lihat ujiannya belum nampak. Dikatakan ya, semua pasangan punya ujian. Nanti ujian itu bisa di awal nikah, bisa di bagian akhir putaran dan sebagainya. Itu nanti bergantung dari gaduhan masing-masing. Nah ini pada awal nikah rezeki lancar. Nah, enak banget ini. Selanjutnya jangka sing ketelu. Jangka sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. 5 nganti 7,5 tahun. Angka pitungnya tibone piro? Jisong jipat ro serpat. Tipe pitung papat. Nah ini saya harus terus terang. Dalam pitung Jawi, segala pitung apapun, Joko Jangkep, Primbon atau apapun ya, atau pitung-pitung yang lainnya, ketika tiba pitung papat itu tafsirnya adalah musibah gede. Ya, pitung sebagus apapun ketika jatuh ada pitung 4-nya dianggap tidak begitu bagus pitungnya atau kurang bagus. Nah ini kalau dalam primbon ini disebut sebagai pitung tipe pati. Nah primbon tafsirnya adalah akan ada bencana atau ujian berupa kematian yang bisa melanda salah satu pasangan ya yang menikah ini atau dua-duanya, bisa juga melanda orang tua, bisa melanda mertua, bisa melanda saudara, dan bisa melanda anak jika anak sudah lahir. Biasanya nanti akan ada yang situ atau sakit keras. Ya di sini, ini pitung papat. Nah, pitung papat ini di dalam Joko Jangkep beda dengan primbon ya, konsepnya dasarnya beda ya. Dalam Joko Jangkep disebut sebagai pitung musibah gede. Musibah gede, kenapa kok musibah gede orang tipe pati? Karena pitung Jangkep itu pitung Islami ya. Urusan hidup mati adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak kematian seseorang. Nah, ini konsep dasarnya. Rahasianya Gusti Allah. Oh, ada sepitungnya. Dan coba jangan tanggap. Pitung primbon pun sama ya. Tipe pati. Lah orang mati. Oh iya, Gusti Allah kesannya. Disarati ya berarti Gusti Allah sih. Di dalam menit dalam.
dengan syarat dan sebagainya. Pitung Joko Jangkep bagaimana, apakah ada syaratnya? Ada. Pitung Joko Jangkep juga mengenal caranya mensyarati untuk menghindari musibah gede. Ya musibah gede itu resikonya ya sama hati loh ya. Ini musibah gede. Ini akan didatang loh ya. Masanya diingat-ingat 5-7,5 tahun masa ini. Ini kan ada ujian ini. Maka pastikan disyarati. Ketika mau awal memasuki pitung ini, langsung disyarati. Atau dari awal nikah untuk 1 putaran disyarati. Akan lebih tepat lagi jika itu diakuratkan pada memasuki jangka kesekian pernikahan mulai masuk ke 5 tahun langsung dan disyarati. Karena itu untuk menghindari gimau. Lu HP awal mau disyarati, gue disyarati pas ini. Kenapa perlu syarati? Ya itu untuk menghindari. Apakah dengan disyarati iso dihindari? Boten sakit kan Mas Mbak juga. Pitung boten sakit diloncati. Gue diloncati fungsi pitung boten wonten. Kabeh wong mlumpat kabeh. Lah apa fungsi disyarati? Mengurangi dampaknya. Ngurangi dampak negatifnya dengan disyarati. Cara nyarati wonten ada. Lihat video lain di channel ini, cara mensyarati pitung 4 Tiongkok dienter. Nanti akan muncul caranya. Konsep dasarnya adalah dengan sedekah. Konsep dasarnya nyarati itu adalah sedekah. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam adalah sedekah itu bisa mengurangi atau menghindarkan manusia dari bala atau musibah. Konsep dasarnya itu. Tapi ritualnya itu nanti bisa panjenengan pirsani apa yang harus dilakukan. Dan nun sewu ini bagi yang saudara-saudara yang kebetulan non muslim, panjenengan bisa menggunakan pitung ini karena akurasinya luar biasa pitung ini kalau panjenengan pas ketemu ini. Tapi cara nyaratinya panjenengan bisa bertanya pada beliau-beliau karena pitung Joko Jangkep adalah cara mensyarati secara islami. Nanti ritualnya banyak yang islami Bagi yang non muslim panjenengan bisa tanya pada beliau yang bisa membaca primbon, yang ahli-ahli primbon sakit, atau pitung jongko pitung yang lainnya selain Joko Jangkep, yang pitung yang umum panjenengan bisa bertanya pada beliau-beliau yang ahli primbon. Paling gampang jenengan bisa tanya pripun cara mengatasi tipe hati. Jadi nanti akan diberikan syarat-syarat yang tidak secara islami tetapi sesuai dengan keyakinan panjenengan. Kalau Joko Jangkep saya hanya bisa memberikan seperti yang islami karena Joko Jangkep itu pitung muslim. Pitung Jawi muslim. Makaten jadi panjenengan bisa bertanya. Pitungnya bisa digunakan karena pitungnya ini setiap elemen tubuh akan menghadapi ini. Cuma cara mensyaratinya setiap keyakinan masing-masing itu bisa berbeda-beda. Makaten ini pitung Joko Jangkep ada pitung 4 pada usia 5-7,5 tahun. Selanjutnya saya bacakan atau saya jabarkan pada jangka yang ke berarti 1, 2, 3, jongko sing keempat. Jongko sing keempat atau kepapat ini kaping 4 itu pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Gambarannya bagaimana untuk pasangan Jumat Legi dan Selasa Wage ini? Gambarannya tertuang dalam angka pitung jiji jimo ro ser 6. Tipe pitung 6. Pitung 6 artinya apa? Rezeki lancar meneh. Dan ini rezeki lancarnya luar biasa nih. Sebenarnya dalam pitung itu karena ada 5 perubahan nanti, ketika ada 3 rezeki lancar, ini semestinya ini pitung sangat amat bagus. Semestinya. Syarat sayangnya ada pitung 4. Itu yang membuat kategori bagus pada pitung ini menjadi gugur. Tapi kalau panjenengan bisa menyiasati pitung 4 itu secara bagus, pitung ini sangat amat bagus saya katakan. Pembaca pitung Joko mengatakan ini sangat bagus. Tidak banyak pasangan yang mendapatkan 3 kali rezeki lancar ini dalam 1 putaran. Ini sudah 3 kali. Gambarannya apa rezeki lancar di masa 7 sampai 10 tahun? Ya rezeki ini kayak mau. Rezeki datang dari mana-mana, dari segala penjuru. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Maka pasangan ini biasanya kok hidup dalam kecukupan, berlimpah istilahnya. Tapi mau ujian nih, ono tipe musibah gede dalam pitung Joko Jangkep. Pastikan disyarati supaya panjenengan bisa mengatasi masalah itu. Ingat pitung itu dijabarkan orang kanggo iki kudu pikirin boten jenengan piyambak sing iso milih. Boten gara-gara ini tiba-tiba ini musibah, udah musibah, ono syaratnya. Jadi panjenengan itu istilahnya ini, saya hanya menjabarkan iki loh yang akan
dijalani tan jenengan iso milih piyambak. Nek pengen menghindari petung papat nggih monggo, itu pilihannya panjenengan. Tapi kalau mensyarati nggih monggo. Tapi inilah yang akan jenengan jalani lakon hidupnya. Kan begitu gambarannya begitu. Nah, 7,5 sampai 10 jika lancar lagi. Saya selanjutnya jongko sing kelima. Ini satu putaran jongko kelima nggih. Ini Kang Mas Bayu gitu nggih, pitung jongko cangkem itu. Dalam jongko cangkem perubahan aku perkawinan itu hanya 5 kali. Hanya 5 kali perputarannya. Dan itu tiap 2,5 tahun. Jadi nek wis 0, iki misal putaran ya, misal bunderan ini ya. 0 sampai 2,5 nganti 5, 5 7,5 10 nganti 12,5. Iki sak putaran. Iki jenenge sak jangkep. Sak jangkep itu sak putaran. Hanya 5 lakon hidup. Ya itu yang akan jalan hubung-hubungan yaitu. Nah terus pertanyaannya kan mau tekan 12,5 tahun. Ini jajalah terus piye kelanjutannya ke kawas mbok diteruske mangke. Mangke sadurunge diteruske niku kula ajari sik sing pitung kelima, Joko penutupe nggih. Joko penutup mangke kula ajari jalane. Nah, apa yang terjadi pada jangka sing kelima? Jangka sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba angka pitunge jiro jisong ro sero tiba pitung loro. Pitung loro ini ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah saling menyalahkan. Tafsir asline adalah weleh-welehan. Jadi nanti ada kondisi kekecewaan karena sebuah keputusan di masa lalu sehingga ini weleh-welehan. Nah kan biar tak kandani ora kena ning gitu. Nah wis kadung ini piye? Lah kok malah koyo ngene lah biar diarano nih. Yo nek wis yo lakonono wong iki biyen kan kaya ngene diwelehke. Jadi nanti akan ada weleh-welehan. Siapa yang weleh-welehan? Suami istri bisa. Suami istri dengan orang tua bisa, suami istri dengan mertua bisa, suami istri dengan saudara bisa, atau jika anak sudah mulai besar ini dengan anak. Ini akan dihadapi pada usia perkawinan ingat 10 sampai 12,5 tahun. Pastikan disarati, ada cara nyarati, ada. Jangan bisa mirsani video lain di channel ini, cara mensarati petung dua ini ongko ya, di enter, maka akan keluar. Eling-eling caranya nih Islami ya, bagi yang lain kok istilahnya apa ya kalau boleh lagi ya, ada keributan ya, ada keributan di dalam rumah tangga, tapi tidak padu ya nih, masih ribut-ribut oleh-olehan. Dia kan bisa tangkap pada ahli-ahli primbon, tidak begitu fatal. Kalau panjenengan sudah tahu, bisa ngerem emosi juga biasa saja nanti ini. Nah, itu adalah pitung satu putaran. Mbak putaran selanjutnya diteruske Kang Mas Bayu. Wis 12,5 ya iki yo, tekan 12,5. Loro setengah, limo nanti 7,5, 10 12,5 sak putaran. Lanjutannya adalah nek usia perkawinan ini nek wis 16 tahun, 17 tahun berarti dengan masuk jongko sing loro. Jongko sing loro berarti 12,5 nganti 15 tahun. Iku petungin baleni 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17 kok 15 ya 15 tahun nganti 17,5 tahun iku petungin baleni 2,5 nganti 5 tahun. 17,5 tahun nganti 20 tahun iki berarti petungin baleni 5 nganti 17,5 tahun. Limo terus nek nganti ping 5 nek berarti puter nek kurang terus ki jangkep sing ketelu, jangkep sing papat nganti sak pase jejodone jenengan suwene sepiro. Mengatur Mas Bayu nggih. Tadi saya ingatkan lagi seperti tadi ya, petung dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan, tapi jenengan supaya bisa siap-siap. Dengan siap-siap jenengan bisa menjalani rumah tangga secara baik, bisa menjalani sesuatu tantangan ataupun ujian secara setiti lan hati-hati. Harapannya panjenengan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Cukup sekian ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.